Duet striker Timnas Indonesia U16 viral. Ahli diaspora memastikan status striker keturunan datang. Gelandang naturalisasi yang sempat fenomenal di Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gilas Filipina, dua striker Timnas Indonesia U16 viral. Keberhasilan Timnas Indonesia U16 menggilas Timnas Filipina U16 dengan skor 3-0 pada laga kedua grup A Piala AFF U16 2024 menyisakan fakta tersendiri. Sebagaimana diketahui, skuad Garuda Asia telat panas di laga tersebut karena gol-gol tercipta di babak kedua. Mirza yang masuk di babak kedua menggantikan Chow Solong langsung membuat perbedaan. Pemain Dewa United itu sukses mengemas 2 gol pada menit ke-71 usai memanfaatkan terobosan Alberto dan sontekan di injury time. Adapun 1 gol lainnya dicetak lewat Evandra Florasta di menit ke-65. Sontak penampilan Mirza yang moncer sebagai super sub cukup menyita perhatian warganet. Dikutip dari kolom komentar unggahan akun Instagram resmi Timnas Indonesia, netizen menilai duet pemain Dewa United itu dengan Alberto sangat efektif dan menjadi senjata mematikan bagi Timnas Indonesia U16. Menariknya, tak sedikit juga warganet yang melempar pujian kepada Nova Arianto. Dikatakan pelatih berusia 44 tahun itu bisa membuat Timnas Indonesia U16 tampil ciamik seperti ini karena tak luput dari sosok Sintayong. Di lain sisi, kemenangan atas Filipina ini membuat Timnas Indonesia U16 selangkah lagi melaju ke babak semifinal. Skuad Garuda Asia saat ini sedang memuncaki klasemen grup A dengan 6 poin, sama seperti Timnas Laos U16 yang ada di posisi kedua. Kedua tim akan merebut 1 tiket ke semifinal saat bersua di match terakhir grup A di Stadion Manahan pada Kamis 27 Juni nanti. Sebab hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik dari 3 grup yang akan lolos ke 4 besar. Gelandang naturalisasi yang sempat fenomenal di Timnas Indonesia. Pertama, Rafael Maitimo. Rafael Maitimo sempat diharapkan menjadi tumpuan Timnas Indonesia lantaran tercatat pernah membela Timnas Belanda U15, U16, dan U17. Maitimo kemudian memilih jadi WNI pada 2012. Namanya pun kemudian masuk ke Timnas Indonesia yang tampil di Piala AFF 2012. Sayangnya karir Maitimo tidak berlangsung lama dengan hanya sampai 2015 saja. Dia membukukan 21 penampilan dan juga menyumbang 4 gol. Rafael Maitimo tercatat sempat membela klub Belanda sebelum mencoba peruntungan bersama Bali Devata pada 2011-2012. Saat di Piala AFF 2012, dia tercatat sebagai membela klub Belanda yakni Capelle. Baru mulai 2013, Maitimo lebih memilih berkarir di Indonesia dengan 11 klub yang berbeda sampai memutuskan pensiun pada 2022. Kedua, Tony Castle. Nasib gelandang asal Belanda ini juga sama. Masuk Timnas Indonesia di Piala AFF 2012 dan hanya membukukan 3 penampilan saja. Semuanya dilakoninya hanya pada ajang tersebut, tak ada panggilan lagi setelah itu. Castle lebih banyak menghabiskan karirnya di Belanda, di mana pada 2011-2012 dia sempat membela Barito Putra namun tak banyak kontribusinya bersama klub asal Banjarmasin tersebut. Ketiga, Mark Klok. Cerita gelandang satu ini agak berbeda dibanding dengan nama-nama sebelumnya. Mark Klok datang ke Indonesia pada 2017 dengan status sebagai pemain asing asal Belanda yang bergabung dengan PSM Makassar. Setelah itu, Mark Klok hijrah ke Persija Jakarta pada 2020, tetapi menyeberang ke tim rival Persib Bandung pada 2021. Dengan pengalaman itu, dia lantas menjalani naturalisasi dan mulai berstatus WNI sekaligus debut di Timnas Indonesia pada 2022. Sejak saat itu sebenarnya Mark Klok menjadi gelandang andalan Sintayong.
Namun kedatangan sejumlah pemain keturunan baru membuatnya mulai kehilangan tempat, terutama sejak keberadaan Tom Hai. Ahli diaspora memastikan satu striker keturunan datang. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai tenaga ahli Kemenpora Hamdan Hamedan memastikan nama Mauro Zylstra sudah masuk daftar naturalisasi selanjutnya. Sebagaimana diketahui, Mauro Zylstra menegaskan ingin bisa membela timnas Indonesia yang ia sampaikan kepada Yusa Nugraha. Saat ini Mauro bermain untuk NEC Nijmegen U21 yang berlaga di Liga Kelompok Umur Belanda. Menariknya, musim lalu dia jadi pencetak gol terbanyak kedua dengan koleksi 8 gol dari 13 pertandingan. Menanggapi hal tersebut, Hamdan Hamedan menjelaskan bahwa nama Mauro Zylstra sudah mereka dapatkan. Bahkan Mauro termasuk daftar 10 besar penyerang potensial bagi Indonesia. Pihaknya juga sudah mengumpulkan semua penampilan pemain tersebut dan data yang akan dibutuhkan pelatih. Tahun lalu Kamis beberapa opsi pemain depan diaspora. Mauro ini masuk dalam list 10 pemain depan potensial. Data Mauro Zylstra sudah lama terdaftar di list Kemenpora. Data dan statistik video-video pertandingan juga sudah dikumpulkan. Tulis Hamdan Hamedan lewat akun Instagram pribadinya. Menariknya, pihak Kemenpora bahkan sudah menerima laporan melalui pelatih sang pemain. Hadirnya Mauro tentu akan jadi angin segar bagi skuad Garuda. Untuk posisi penyerang saat ini, Rafael Struijk masih jadi andalan Sintayong. Dia berdua dengan Ragnar Aratmangun untuk membongkar pertahanan lawan. Tentunya Sintayong memiliki pertimbangan tersendiri dalam memilih pemain yang akan masuk timnya. Apalagi pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah membangun pondasi sejak 4 tahun lalu.